atas tuduhan uh, saudara Rismond Hasolan Siregar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismond, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat, karena setelah pernyataan Rismond itu disambut juga ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismond bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atas status dia sebagai tersangka di Polda. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Yang kedua, channel Musato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar, gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami, karena ada pernyataan indikasi kemunafikan. Puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telah. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan, Pak, selain Rismond? Jadi selain Rismond ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber yang narasumber. Kalau Rismond sendiri berarti pasalnya pernyataan Rismond itu disambut oleh YouTuber yang menurut kami setelah kami analisa ini masih terafiliasi dengan Solo, YouTuber Nusantara. Misalnya YouTubernya ini pemilik YouTuber Ruang Konsensus, Budius S. Pilihan, menghadirkan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu Mardiansa menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah ya, kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji. Itu satu. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Yamis. Ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismond. Selain itu juga sama UU ITE dan fitnah. Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus ini juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah, terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik, dan hari ini kan terjadi kegaduhan, sehingga Rismond juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Ya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu, ya kan, sehingga karena ini kan persoalan keras ya, persoalan kredibilitas. Karena walaupun nanti AI, makanya perlu kita lakukan dulu kan, supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan. Karena akibat pernyataan dia itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain, sehingga bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Rismond, tapi ada juga terlapor dengan pasal yang berbeda. Artinya dengan saat ini proses pembuatan udah gampang dibuat saat ini. Iya, iya. Kalau menurut saya bukannya nanti malah justru
Bapak melihat Rismon bagian dari korban. Barang bukti. Totalnya ada sekitar 3. Iya, 3. Oke ya. Ruang konsensus gitu. Terus Solonya maksudnya Jokowi atau iya nanti ditafsirkan sendiri lah. Karena mereka ini juga kemarin baru merayakan 1 tahun YouTuber Nusantara di Solo. Solo di rumah Pak Jokowi mas. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Saya sepuluh ya. Ini belum dari pihak Bapak sendiri juga belum yakin bahwa ini yang viral itu bukan Pak Rismon. Jadi mau dengan sudah yakin. dengan video yang kami miliki itu patut kami duga. Ya, maksudnya keyakinan kita itu berdasarkan bukti yang sudah kami miliki. Video yang didapat dari viral internet. Dari internet. Oke, Terima kasih Pak. Ya itu, jadi yang kalau tudingan makar itu kan yang ada di Mosato Mosato TV yang pemiliknya Laurentius Irjanbu. Di situ dia menyatakan bahwa Pak JK itu punya indikasi kemunafikan. Dia memuji Prabowo tapi sebenarnya mau makar. Nah itu kan hoax, bukan bohong. Pak JK itu kan dia sebagai tokoh bangsa. Dia wajar ketika memberikan masukan, wajar memberikan saran yang baik untuk pemerintahan. Hari ini Pak JK itu lebih aktif dalam misi kemanusiaan. Dia sebagai ketua PMI. Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan misalnya ya tuduhan orang itu bahwa JK dibalik isu ini. Sehingga karena itulah kenapa kita mesti buat laporan untuk menguji apakah pernyataan mereka itu benar. Anda tahu, tidak pernah bicara di belakang, main di belakang. Kalau mengatakan saya ini yang benar, saya katakan. Kalau ini yang salah, saya katakan langsung. Tidak main di belakang. Apalagi suruh orang menjelek-jelekan. Sama sekali tidak. Ya, itu Pak. Jadi ini semua pasti bohong aja hal tersebut. Ya, karena terpaksa pakai pengacara. Karena ini masalah hukum. Ya. Saya kira itu penjelasan itu bahwa saya tidak pernah peralat orang untuk dia main membicarakan kasus orang. Ya, itu kenapa saya hari ini memutuskan itu dan dilaksanakan besok supaya kita semua gentleman. Kalau bicara yang benar. Tidak masa pakai orang yang kau pergi gasa itu. Enggak, bukan sifat saya itu. Seperti itu. Ya, saya tidak pernah minta kau ini uang kau kritik itu orang yang tidak pernah saya buat. Tidak haram untuk saya berbuat seperti itu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Ya, cukup ya. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.